Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita sambung atau kita lanjutkan kajian kita, yaitu memahami petunjuk dan pedoman hidup kita, Al-Quranul Karim, surat Al-Insan atau surat Ad-Dahr, surat ke-76. Malam hari ini masuk kepada ayat yang ke-27, halaman 580. Surat ke-76, surat Al-Insan atau Ad-Dahr, halaman 580, ayat 27 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna haula'i yuhibbuna al-'ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum wa idza syi'na baddalna amthalahum tabdila. Inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabil. Sampai di situ. Ayat ini berbicara tentang orang-orang yang tidak percaya, tidak yakin bahwa adanya kehidupan akhirat, adanya kehidupan setelah mati. Mereka menganggap hidup itu hanyalah sekarang, setelah mati habis. In hiya illa hayatunad dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin. Tidak lain tidak bukan kehidupan itu adalah kehidupan dunia ini. Di sini kita hidup, di sini kita mati, di sini kita mati, di sini kita hidup, dan kita tidak akan hidup lagi setelah itu. Itu anggapan orang-orang yang tidak percaya dan tidak yakin bahwa Allah Maha Kuasa dan gampang mudah bagi Allah untuk menghidupkan kembali yang sudah mati, untuk membikin tubuh-tubuh, jasad-jasad baru setelah hancur dan menjadi tanah. Inilah ayatnya, inna haula, sesungguhnya haula'i, mereka ini, yuhibbuna, mereka mencintai, menyukai, al-ajilah, kehidupan dunia yang cepat ini, ajilah. Wa yadharuna, dan mereka meninggalkan, wara'ahum, di belakang mereka, atau bisa juga pengertiannya di hadapan mereka, yauman thaqila, hari yang amat berat. Itu hari akhirat. Mari kita pahami ini. Inna haula, inna sesungguhnya, haulai, mereka ini. Nah, siapa mereka? Haulai
adalah kata tunjuk untuk dekat. Kalau kata tunjuk untuk jauh, ulaika. Ini sekarang namanya haulai, mereka ini. Kalau orang di sana, ulaika. Maka pengertiannya lah mereka ini. Siapa mereka ininya? Itu mereka orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Pada awalnya adalah orang-orang kafir Quraisy Makkah. Atau penduduk kota Makkah, di mana mereka dan tokoh-tokohnya memang tidak yakin, tidak percaya, tidak beriman adanya kehidupan akhirat. Nah, sesungguhnya mereka ini, yakni mereka orang kafir, orang musyrikin Makkah, dan tentu saja siapa saja yang sama atau yang serupa dengan orang kafir Makkah itu, sama-sama tidak yakin, sama-sama tidak percaya, sama-sama tidak beriman, sama-sama ingkar, sama-sama bangkang. Mereka ini yuhibbuna, mereka mencintai al-ajilah. Arti ajilah yang dekat, yang cepat. Ajilah itu yang cepat, yang segera. Nah, kehidupan dunia ini disebut dengan ajilah, yang cepat, yang segera. Kenapa kehidupan dunia ini disebut dengan ajilah? Karena memang dunia itu cepat berlalu, segera hilang lenyap. Satu. Yang kedua, bagi orang-orang yang tidak percaya, yang tidak yakin, mereka tidak percaya adanya balasan, pahala, ganjaran, adanya surga. Jauh bagi mereka. Sehingga yang mereka akan yang cepat ini, tidak sabar, tidak tahan untuk menunggu adanya janji dan balasan Allah akhirat. Maka lalu disebutlah dunia ini ajilah, segera cepat. Waktunya juga cepat berlalu, segala sesuatunya cepat dapat, cepat diraih, tak bisa. Bernamalah dunia ini ajilah. Jadi mereka lebih mencintai kehidupan dunia yang cepat, yang segera ini. Mereka tidak percaya, tidak yakin, atau tidak sabar menanti adanya balasan, ganjaran, pahala, surga nanti di akhirat. Sehingga mereka lebih mementingkan, lebih mencintai, lebih mengutamakan kehidupan yang segera ini. Agak mirip sama dengan surat Al-A'la. Bal tu'thirunal hayatad dunya, tu'thiruna ithar itu mengutamakan, lebih mementingkan, lebih mengutamakan, lebih memprioritaskan. Namanya tu'thiruna. Bahkan malahan kamu itu lebih mementingkan, tu'thiruna, lebih mengutamakan, lebih memprioritaskan dan lebih mencurahkan pikiran, perhatian, tenaga, waktu untuk kehidupan dunia yang cepat, yang segera ini. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Sebaliknya mereka yazaruna meninggalkan atau membiarkan lalu ditinggalkan. Apa yang mereka biarkan, yang tidak mereka pedulikan, lalu mereka tinggalkan begitu saja, itu hari yang sangat berat. Yauman saqila, yauman hari saqil yang amat berat.
Apa itu hari yang sangat berat? Hari kiamat. Salah satu nama daripada sekian nama-nama hari kiamat namanya Yauman Thaqila. Thaqil, sangat berat. Apanya yang berat? Berbagai macam petaka, bencana, kengirian, kesengsaraan sangat berat untuk dihadapi, untuk dilalui. Disebut saja dia hari yang berat, atau yauman asira, hari yang sangat sulit. Wa kana yauman 'alal kafirin asira, hari itu bagi orang kafir sangat sulit. Gairu yasir, tidak gampang, sangat berat mereka melaluinya. Mulai saja mati meninggalkan kehidupan dunia ini sudah mereka yang tidak yakin, yang tidak percaya sudah mulai merasakan beratnya penderitaan. Sebab mereka tidak yakin, tidak percaya, sehingga mereka tidak berbekal dan tidak bersiap-siap. Jadi karena mereka lebih memprioritaskan, mementingkan, mengutamakan, menomorsatukan dunia, padahal dunia ini ajilah, segera, cepat. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu, atau bagi kami-kami yang sudah umur 60-an, itu sudah terasa cepat. Tiba-tiba umur sekarang sudah 60, sudah 65, sudah 70, sudah 75. Kemarin rasanya baru. Cepat saja. Temu dengan teman-teman di sekolah dulu, baru kemarin rasanya. Kiranya umur sudah 65 atau 70, 75, bahkan 80. Cepat. Yang berlalu itu cepat. Yang akan datang makin dekat. Ajilah. Jadi karena mereka tidak yakin, tidak percaya, andaikan yakin percaya tapi sangat tipis keyakinan kepercayaan mereka, mereka lebih mementingkan, jangankan orang kafir yang tidak beriman, jangankan orang musyrik yang tidak bertauhid, orang-orang muslim atau orang Islam sendiri pun malahan ada yang menomorsatukan dunia. Tidak peduli bagi mereka nanti apa akibat yang akan mereka rasakan daripada tingkah laku mereka di akhirat, di hari pertanggungjawaban, hari mana mereka disidang, diadili, ditanyai. Buktinya, ya mereka lebih mementingkan dunia. Mau menipu, mau curang, mau merekayasa, buat makar, apalagi, bacalah semua. Melegalkan segala hal atau menghalalkan segala hal, tidak peduli. Kenapa begitu? Karena mereka menomorsatukan, mementingkan, mendahulukan yang sekarang. Tidak yakin, tidak percaya. Andaikan percaya sangat tipis. Tapi bagi orang yang yakin, bagi yang percaya ada hari pertanggungjawaban, mereka hati-hati. Mereka tidak memilih dan tidak menomorsatukan dunia. Apa itu memilih, mengutamakan, mendahulukan dunia? Biarlah mereka sengsara, biarlah mereka menderita, biarlah mereka menerima segala macam akibat, risiko, sanksi nanti kalau memang ada akhirat, asalkan dapat apa yang mereka inginkan dunia. Jadi orang yang menomorsatukan dunia itu nampak mereka tidak peduli nanti apa akibat, bahwa mereka nanti akan dipanggil menghadap Allah untuk dimintai pertanggungjawaban sekecil apapun perbuatan. Faman ya'mal mithqala dzarratin
khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun pasti mereka akan lihat balasannya. Maka tidak peduli. Kenapa orang sewenang-wenang? Kenapa orang lalim? Kenapa orang otoriter? Kenapa orang menghalalkan segala cara? Kenapa orang mau menipu, curang? Kenapa orang tidak adil? Kenapa orang nanti menyogok? Kenapa orang mau nanti namanya korupsi? Dan seterusnya. Kenapa? Mereka tidak beriman kepada hari pertanggungjawaban. Mereka tidak yakin, mereka tidak percaya. Atau andaikan percaya tapi sangat tipis, kalah keyakinan keimanan mereka itu dengan dunia. Maka bernamalah dia tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal akhirat bakal. Wa yadaruna wara'ahu. Yadaruna, mereka membiarkan, meninggalkan, artinya tidak mempedulikan. Mereka abaikan sama sekali, seakan-akan mereka meninggalkan begitu saja hari yang sangat berat. Apa yang sangat berat di kiamat? Sehingga mereka tidak berbekal, tidak berbenah, tidak bersiap-siap untuk menghadapi hari itu, untuk menghadapi hari itu. Mereka habiskan segala-galanya untuk dunia yang cepat dan segera ini. Barangkali itulah yang dapat kita saksikan sekarang dan kita rasakan sekarang. Hangat bergejolak. Nampak siapa yang tidak beriman atau yang tipis iman. Tidak peduli mau berdosa-dosa, menyogok-nyogok, maliang-maliang, korupsi-korupsi, ngicuh-ngicuh, nipu-nipu, rekayasa, makar, zalim lah, lalim lah, semenang lah, taragu awak mamaci kuah. Itu kenapa? Itu mereka tidak beriman. Syukur kita termasuk orang yang dianugerahi keyakinan, sehingga kita tidak mau melakukan berbagai macam hal yang akan mengakibatkan kita menerima kesengsaraan nanti. Dinamakanlah di akhirat itu yauman tsaqila, amat berat. Yauman, hari, waktu, saat, masa tsaqil yang sangat berat untuk dilalui, untuk dihadapi. Kenapa? Ya, baru saja mereka mati akan merasakan kesengsaraan demi kesengsaraan, penderitaan demi penderitaan, azab demi azab, siksa demi siksa, karena mereka tidak pernah sedikit pun berbekal, berkemas, bersiap untuk menghadapi kematian itu. Sehingga kecil orang tua karena lah hidup kemati, karena lah hidup kemati. Sebab kalau dikana hidup kemati, dari tahan je. Ini dia orangnya. Jadi kita ingatkan sedikit, kehidupan itu kan ada tahapan. Tahapan sekarang, tahapan kehidupan dunia. Sebelumnya kehidupan rahim. Setelah habis kehidupan dunia, ya kehidupan barzakh, di mana jasad kita dikembalikan ke asalnya tanah dan kita berada di barzakh. Di barzakh kita sudah mulai mengalami kesengsaraan, penderitaan kalau tidak berbekal, kalau tidak siap, atau sudah mulai merasakan kebahagiaan bagi orang yang bersiap-siap. Nanti terus tahapan akhirat, bernamalah kehidupan akhirat. Jadi berapa lagi tinggal kehidupan atau tahapan kita? Dua, barzakh satu, tahapan akhir satu. Terminal yang akan kita lewati
Transit namanya mati satu dan kiamat dua. Sudah hidup sekarang, mati, kemudian di barzah, kiamat, akhirat, sampai ke akhirat. Itulah tujuan akhir kita. Kesanalah kita menuju, dan kesanalah kita pergi, dan di situ kita berakhir. Namanya akhirat yang akhir, hari yang akhir, atau akhirah yang paling akhir. Berakhir nanti kalau tidak di surga, jannah atau tidak. Dan tidak semua orang percaya, tidak semua orang yakin, tidak semua orang beriman. Karena keyakinan, keimanan itu anugerah. Payahlah meyakinkan orang. Mengaji kau saya, payah meyakinkan orang bahwa kau adalah hal yang memang besar faedah manfaatnya. Bahwa nanti kita di akhirat akan dituntut. Al-Quran itu kamu apakan? Ada tidak dipelajari, dipahami petunjuk-petunjuknya? Ada tidak diamalkan? Payah meyakinkan orang. Tandanya payah di situ. Tanda payah. Apalagi meyakinkan orang nanti ada nanti kehidupan alam barzah, alam kubur, alam akhirat. Kalau kita yakin, kalau percaya, pacik pupuk-pupuk. Keyakinan itu perlu dipacik, dipegang arek-arek. Keimanan itu perlu dipupuk-pupuk, ditambah-tambah. Jadi inti daripada ayat yang ke-26, ya ada 26 ya, 27 ya. Intinya adalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik, atau orang-orang yang tidak yakin dan tidak percaya adanya kehidupan yang pasti, kehidupan akhirat, mereka mengabaikan. Mereka tidak peduli tentang kehidupan akhirat, sehingga mereka habis-habisan untuk merebut segala macam yang patut direbut di dunia ini. Karena mereka sangat teroroh cintanya. Teroroh namanya, teroroh cintanya kepada kehidupan dunia. Itu ayat yang ke-27. Nahnu khalaqnahum. Kami, kata Allah, khalaqna. Khalaqa menciptakanna kami telah menciptakan mereka. Khalaqna. Kami ialah yang telah menciptakan mereka, ayat 28. Wasyadadna, dan kami menguatkan. Syadada menguatkan. Kami menguatkan asrahu, persendian tubuh mereka. Asal kata asra itu ikat. Wa idza syi'na, iza, dan apabila syi'na, apabila kami menghendaki, baddala, kami mengganti amtalahum, dengan yang serupa mereka. Kami akan ganti, sebenarnya mampu kami mengganti tabdila orang yang seperti mereka. Apa ini? Ada dua. Pertama, ayat ini menjelaskan dalil sebagai petunjuk bahwa Allah itu Maha Kuasa dan Maha Berkuasa untuk menciptakan jasad, badan tubuh yang sudah hancur, dimasukkan ke tanah, lama-lama hancur dan lama-lama menjadi tanah. Allah berkuasa, gampang dan mudah bagi Allah untuk menciptakan yang baru seperti sekarang.
amsal seperti mereka. Mereka mati, kita mati. Innaka mayitun, engkau mati, mereka juga mati. Kita mati semua. Orang kafir mati, orang musyrik mati. Allah berkuasa dan maha kuasa. Gampang dan mudah bagi Allah untuk menciptakan lagi yang semisal ini. Saya mati, dikuburkan jasad, lalu ruh pergi dibawa ke barzakh. Setelah kiamat diciptakan semisal ini lagi, pas semisal ini. Umur berapa mati, bentuk dan model apa ketika kita hidup, diciptakan pas seperti amsal seperti ini. Ibu-ibu, bapak mati, umur berapa mati, bentuk siapa, seperti itu Allah akan ciptakan lagi. Kami berkuasa untuk itu. Berkuasa mengganti mereka lagi, jasad mereka yang sudah hancur, yang sudah dimakan tanah, diganti lagi seperti itu lagi, hidup lagi. Itu satu. Atau makna kedua itu ancaman. Apa ancaman? Sesungguhnya kamilah telah menciptakan mereka dari tidak ada menjadi ada, dari tidak ada menjadi ada. Lalu syadadna, kami kuatkan. Syadadna, kami menguatkan asrar sendi-sendi. Apa itu asrar? Asrar itu namanya ikatan. Dikuatkan, dikokohkanlah tubuh kita ini dengan ikatan-ikatan. Itu saraf-saraf. Sendi-sendi kita, tulang-tulang kita dikokohkan, ikatannya dikuatkan dengan saraf-saraf. Maka ada sekian banyak saraf-saraf yang menguatkan tubuh kita. Kata orang pintar, tidak terhitung saraf kita banyak. Allah ciptakan saraf-saraf lagi. Ini menunjukkan betapa Allah itu maha kuasa, menciptakan kita yang seperti ini, dikuatkan tubuh kita sehingga kita bisa berdiri, bisa bergerak, bisa berjalan, bisa berlari, semuanya menggerak. Itu ada ikatan-ikatan, tidak tanggal, tidak lepas, tidak bercerai-berai, bisa tegak, bisa berdiri, ada otot-otot lagi macam-macam. Namanya asra. Syadadna asrahum. Nah, tiba saatnya nanti, tiba waktunya nanti, yang berkuasa menciptakan kamu hai manusia, atau menciptakan mereka yang seperti itu, berkuasa juga. Apabila kami kehendaki, kami ganti mereka lagi satu saat dengan tubuh yang baru. Atau makna kedua, kami punahkan kalian-kalian yang bangkang ini, yang durhaka, yang kafir, yang ingkar, yang sombong, yang angkuh, kami ganti dengan makhluk yang baru, dengan generasi baru yang taat, yang patuh. Seperti dihancurkannya kaum Nabi Nuh, datang generasi baru. Ditunggang balikkan negeri kaum Nabi Lut, diganti dengan manusia baru, datang generasi baru. Begitu juga kaum-kaum yang dipunahkan, dibinasakan, dihancurkan, diganti nanti dengan generasi-generasi baru yang taat, yang patuh. Jika kami kehendaki, gampang. Hai kalian yang kafir, hai kalian yang bangkang, hai kalian yang angkuh, hai kalian yang sombong, hai kalian yang tidak percaya. Kalau kami berkehendak, kami ingin, bisa saja kami punahkan kalian, kami hancurkan kalian, kami binasakan kalian, lalu kami ganti dengan manusia-manusia generasi baru yang taat, yang patuh, tidak seperti kalian. Jadi maknanya dua. Makna pertama adalah kami kuasa untuk menciptakan lagi yang seperti mereka ini nanti di akhirat.
Setelah tubuh mereka hancur, kami berkuasa, gampang, mudah bagi kami untuk mengganti jasad yang lama yang sudah hancur, lalu ciptakan lagi jasad baru yang seperti ini. Amsal namanya. Ya. Mana kedua, kami juga berkuasa menciptakan makhluk baru lagi seperti kalian. Kalian yang bangka ini, yang deraka ini, yang ingkar ini, yang sombong, yang angkuh ini, kami punahkan kalian, kami hancurkan kalian. Nanti datang makhluk-makhluk yang seperti kalian manusia, generasi yang taat, yang patuh. Dua itu makna. Kedua-duanya benar adanya, sebagaimana yang diungkapkan oleh ulama tafsir. Jadi kalau kita rangkai ayat 27 dan 28, ayat 27 menyatakan mereka-mereka yang tidak yakin adanya kehidupan akhirat setelah kehidupan dunia, sehingga mereka habis-habisan untuk hidup di dunia ini, mencurahkan segalanya demi kehidupan dunia ini, dan mereka betul-betul mencintai kehidupan dunia ini. Mereka adalah orang yang tidak percaya ada kehidupan akhirat, sehingga mereka abaikan kehidupan akhirat. Mereka tidak yakin bahwa Allah kuasa untuk mengganti, untuk menciptakan jasad baru. Dijawab, kami yang menciptakan kamu daripada tidak ada menjadi ada, kami yang mengokohkan, menguatkan sendi-sendi dan tulang-tulang kamu, kami juga kuasa untuk menciptakan jasad kalian yang baru, atau kuasa kami untuk memunahkan kalian. Itu tadinya hubungannya. 27 dan 28. Inna hadhihi tadhkirah. Inna hadhihi tazkirah. Innaha sesungguhnya, inna hadhihi sesungguhnya ini ayat-ayat adalah tazkirah, peringatan dan pelajaran berharga. Faman syaa, maka man siapa yang syaa, siapa yang menghendaki untuk kebaikan bagi dirinya, ittakhadha ila rabbi sabila, tentu dia akan ittakhadha, mengambil apa? Mengambil sabil, mengambil jalan menuju kepada Tuhannya. Ayat 9 mengatakan ayat-ayat yang di atas yang telah disampaikan oleh Rasul, yang telah dibacakan oleh Rasul, semua ayat-ayat itu namanya tazkirah, peringatan sekaligus pelajaran berharga, namanya tazkirah. Inna hadhihi tazkirah, sesungguhnya ini semua peringatan. Maka siapa yang ingin, siapa yang berkehendak, siapa yang ingin, faman syaa, siapa yang ingin, siapa yang suka. Apa? Siapa yang ingin, siapa yang menghendaki, siapa yang ingin, siapa yang suka untuk kebaikan dirinya sendiri, untuk kebahagiaan dirinya sendiri. Setelah dipelajari, dipahami, direnungkan semua ayat-ayat Allah yang menunjukkan kebesaran Allah, keagungan Allah, kemahakuasaan Allah, dan seterusnya, siapa yang ingin, apa yang diinginkan? Ingin dia kebahagiaan, kebaikan untuk dirinya sendiri nanti di akhirat, dan dia tidak ingin menderita, tidak ingin sengsara di hari yang sakila, maka tentu dia ittakhadha, tentu dia akan mengambil apa? Mengambil sabil, mengambil jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan keselamatan,
menuju kepada Tuhannya. Nah, kita sederhanakan bahasanya. Ini semua peringatan, penjelasan, keterangan. Nah, siapa yang ingin bahagia, ingin selamat, ingin kebaikan, ingin berhasil, ingin beruntung, maka silakan tempuh jalan ini. Ini jalan menuju ke sana. Ini jalannya. Dari Musaji ikut luri ke sana. Nah, tiba di sana. Nah, tempuhlah. Faman syaa. Bahasanya begitu. Siapa yang ingin sampai ke situ dengan selamat, disitulah kebahagiaan, disitulah kesenangan, disitulah kenikmatan abadi, itu surga. Maka silakan tempuh jalan ini. Ittakhadha, dia mengambil melalui jalan menuju kepada Tuhan. Berpedoman kepada ayat ini. Tapi siapa yang tidak ingin sebaliknya, siapa yang tidak ingin bahagia, mendapat kesenangan, kebaikan, kenikmatan yang abadi di akhirat sana, nanti tentu dia tidak akan mengambil dan tidak akan menempuh jalan menuju kepada Tuhannya. Jalan setan yang turun. Tentu jalan kesesatan, jalan setan, jalan yang dapat mengantarkannya ke neraka, bukan jalan yang mengantarkannya ke surga. Itu dia. Jadi ini semua inna hadhihi, ini semua adalah tazkirah, peringatan. Siapa yang memahaminya, mempelajarinya, merenungkannya, memikirkannya, maka tentu dia akan mengambil. Dia akan mengambil, ittakhadha, mengambil sabil, jalan untuk menuju kepada keredaan Tuhannya. Apa itu? Islam. Kan Islam jalan yang lurus. Apa pedoman petunjuknya? Al-Quran. Tidak mungkin orang akan lurus jalannya, akan betul jalannya, akan tertuntun, akan terpimpin, akan terarah jalannya kalau dia tidak berpedoman. Apa pedomannya? Al-Quran. Sementara Al-Quran itu sendiri, banyak kaum muslimin yang tidak mau membaca, atau kalau ada membaca, ya membaca saja, atau sekedar menghafal-hafal saja. Dia tidak peduli apa tuntunannya, apa bimbingannya, apa arahannya, apa petunjuknya, apa perintahnya, apa larangannya, apa peringatannya, dan seterusnya. Inilah yang dikadukan Nabi. Dikadukan Nabi kepada Allah. Wa qala Rasul, ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Berkata Rasul Nabi Muhammad mengadu kepada Allah dalam surat Al-Furqan ayat ke-30. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana, mereka mengambil, menjadikan Al-Qur'an ini mahjura, sesuatu yang diabaikan, sesuatu yang ditinggalkan, tidak dipedulikan. Dijadikannya Quran ini sebagai mahjur, sesuatu yang diabaikan, yang ditinggalkan, tidak dipedulikan. Jangan sampai kita termasuk orang yang dilaporkan dan dikadukan Allah kepada Nabi. Kembali diingatkan, Al-Quran itu bukan sekedar untuk dibaca-baca mencari pahala. Al-Quran itu bukan sekedar untuk dihafal-hafal tapi tidak peduli apa isinya, apa petunjuknya. Karena Al-Quran itu diturunkan tujuan pokoknya untuk hudan. Baru kita tahu hudan itu setelah kita baca, kita pelajari, kita pahami apa isinya, laksanakan, baru kita tahu hudan. Lalu bagaimana orang akan lurus jalannya menuju kepada Tuhannya? Kalau dia tidak tahu pedoman, tidak tahu petunjuk, tidak tahu arahan. Mana-mana? Inna hadhihi tazkirah. Sesungguhnya ayat-ayat Allah yang dibacakan Nabi itu
Atau sekarang ayat-ayat yang kita bacakan sekarang ini adalah tazkirah. Faman syaa, maka siapa yang ingin, siapa yang berkehendak untuk kebahagiaan dirinya, kebaikan dirinya, keselamatan dirinya, kesenangan dirinya, memperoleh kenikmatan yang abadi nanti di akhirat, dia pasti akan ittakhadha, akan mengambil, akan menempuh jalan menuju kepada keridaan Tuhannya, atau jalan menuju jalan kepada syariat Tuhannya. Baru dia bahagia. Kesimpulan kaji kita, karena Isa sudah masuk, tidak salah. Pertama, orang-orang yang cinta dunia, menghabiskan segala-galanya untuk kepentingan dunia, pasti orang ini mengabaikan kehidupan akhirat yang kekal abadi. Itu sudah pasti, karena dia sudah menghabiskan segala-galanya, pikirannya, waktunya, tenaganya, potensi yang dimilikinya, ilmunya untuk dunia habis-habisan. Pasti dia mengabaikan, tidak peduli, membiarkan kehidupan akhirat. Satu kesimpulan. Setengah menit kesimpulan. Yang kedua, siapa orang yang itu? Orang yang begitu-begitu mencintai dunia, tidak peduli pada akhirat, orang tidak beriman, orang kafir, orang musyrikin, termasuk orang Islam yang tipis, sangat tipis keimanannya. Jadi siapa yang mengabaikan kehidupan akhirat dan menomorsatukan dunia, orang yang seperti itu. Dua. Yang ketiga, bahwa kehidupan akhirat itu pasti, gampang dan mudah bagi Allah yang telah menciptakan kita pertama kali untuk mengulang lagi ciptaan yang baru. Tiga. Yang keempat, siapa yang paham, yang mengerti tentang ini, pasti dia akan mengambil jalan keselamatan itu untuk kebahagiaan dirinya. Itu kebahagiaan akhirat, bukan hanya kebahagiaan dunia, tapi kebahagiaan akhirat. Sekian kesimpulannya. Semoga bermanfaat dan berfaedah untuk kita semua. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.